Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini saya akan mengambil judul yaitu Yesus Juru Selamat. Ayat firman Tuhan saat ini adalah Lukas 23 ayat 39 sampai ayat yang ke-43. Saya akan membacakan demikian. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama untuk belajar tentang keselamatan, bagaimana keselamatan di dalam Tuhan atau keselamatan di dalam Kristus. Keselamatan bukan karena perbuatan baik seseorang. Salah satu penjahat tadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan keselamatan kepadanya, sehingga Tuhan Yesus ini mengajak penjahat tadi untuk bersama-sama tinggal di dalam Firdaus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kejahatan ataupun perbuatan yang baik yang dilakukan oleh penjahat tadi, tentunya lebih banyak melakukan kejahatan, sehingga dia itu sadar bahwa dia adalah orang yang jahat, banyak melakukan kejahatan, dan pantaslah kalau dihukum disalib. Itu adalah pengakuannya bahwa dia adalah orang yang jahat. Tetapi Allah mengampuni, Tuhan Yesus mengampuni penjahat tadi, sehingga akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam Firdaus. Yang kedua dari pelajaran kita ayat tadi, yaitu Tuhan Yesus mempunyai tugas untuk memberikan keselamatan. Allah Tritunggal, Allah yang esa dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, adalah 3 pribadi yang berbeda dan mempunyai tugas yang berbeda-beda pula. Dan inilah tugas dari Tuhan Yesus, adalah dia memberikan keselamatan umat manusia. Dia mengatakan kepada penjahat tadi bahwa pada hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Itu artinya bahwa Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memberikan keselamatan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, Tuhan akan menempatkan orang-orang percaya di dalam Firdaus. Tuhan Yesus
menempatkan orang-orang percaya itu di dalam kerdus, seperti yang ayat tadi dikatakan bahwa engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam kerdus. Dan di dalam kerdus itu di mana? Di dalam kerdus itu adalah di dalam surga. Ada terjemahan dari beberapa Alkitab yang mengatakan kerdus itu adalah surga. Karena ayat yang lain mendukung bahwa Firdaus itu adalah surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku di sana untuk menyediakan bagimu. Itu adalah ayat yang lain di mana Tuhan Yesus pergi ke rumah Bapaknya, yaitu surga. Dan surga itu apa? Surga itu adalah Firdaus. Jadi mengajak penjahat tadi ke rumah Bapaknya, yaitu di surga. Demikian juga cerita Lazarus dan yang miskin dan kaya, yang mereka berdua mati, itu juga yang Lazarus dimasukkan ke tempat yang damai, sedangkan orang yang kaya tadi dimasukkan ke dalam neraka. Dalam kedamaian itulah itu adalah Firdaus. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan yang meninggal akan dimasukkan ke dalam surga. Dan poin yang keempat, Yesus datang sebagai Raja. Penjahat tadi percaya bahwa Yesus akan datang sebagai Mesias atau sebagai Raja. Kedatangan Yesus yang kedua kali nanti akan sebagai Raja yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan Tuhan Yesus datang sebagai Raja. Kedatangannya ke dunia yang kedua kali itu untuk menghakimi juga orang-orang percaya. Penghakiman orang Kristen bukanlah penghakiman di mana kita harus dimasukkan ke dalam neraka, tetapi penghakiman yang kita diberikan penghormatan, diberikan mahkota oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan bersama-sama melakukan aktivitas kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.